Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, iman yang membuat kita semakin yakin bahwa pengharapan di dalam Yesus ada kepastian. Amin Bapak Ibu Saudaraku, tema kali ini akan saya beri judul memiliki pengharapan yang pasti. Karena pada hari ini, bahkan zaman ini, manusia kepingin sesuatu yang pasti-pasti saja. Ya, setiap orang ya, baik para pembisnis, para pelajar, mereka orang tua. Jika saya tanya bagaimana dengan hidupmu yang akan datang, apakah Anda memiliki kepastian? Belum tentu. Saya masih ragu-ragu. Masih banyak orang-orang yang ragu-ragu Bapak Saudara dalam hidup ini. Namun berbicara tentang keselamatan, berbicara tentang jaminan hidup yang kekal, Yesus dia memberikan kepastian. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Yohanes 3 ayat 13 mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Berbicara tentang anak manusia, ini kita harus setiap hari mengenal anak manusia Bapak Ibu Saudara. Siapa anak manusia itu? Yaitu pribadi Yesus. Ketika kita belajar tentang pribadi Yesus, Dia juga sebagai manusia, kita akan semakin dalam dan melihat karakter Kristus di dalamnya. Karakter pribadi Allah, yaitu tentang kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, yaitu berbicara tentang pribadi Allah. Karena Dia adalah kebenaran. Yesus berkata Dia adalah kebenaran. Sehingga ayat ini semakin meneguhkan saya Bapak Saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi Dia memang berasal dari surga, turun ke dunia. Amin. Kemudian Yohanes 6 ayat 51. Ini ayat-ayat kunci untuk kita bisa belajar lebih dalam tentang pribadi Yesus. Ya, berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat ini juga menjadi ayat di mana para pengikut Kristus, bahkan murid-murid Yesus, mereka meninggalkan Yesus Bapak Saudara. Karena mereka belum memahami betul ucapan Yesus ini. Dikatakan akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Berbicara tentang roti Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, dari nasi, dari jagung, dari tepung saja. Tapi manusia hidup dari firman Kristus, firman yang keluar dari mulut Allah. Ini berbicara tentang hal yang rohani, bukan yang sifatnya daging, jasmani. Karena tubuh daging ini yang sementara tidak ada tempat di dalam kerajaan surga. Jadi ketika Yesus berbicara tentang daging ini, dagingnya itu bukan kanibal harus makan daging Yesus. Namun mereka belum mengerti betul Bapak Ibu Saudara. Sehingga murid-muridnya berkata, perkataan ini sangat keras. Dan mereka meninggalkan Yesus. Bapak Saudaraku, apakah kita juga akan meninggalkan Yesus ketika kita mendengar banyak pengajaran, banyak teori-teori yang mengatakan bahwa pribadi Yesus adalah manusia saja? Kita harus lebih mengenal pribadi Yesus Bapak Saudara. Justru ketika kita mengenal lebih dalam lagi, kita akan mengenal kebenaran, yaitu pribadi Allah dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Saudaraku. Jadi jangan khawatir, jangan ragu bahwa di dalam Yesus kita memiliki pengharapan yang pasti. Ya, poin yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang pasti? Roma 8 ayat 25 mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, berbicara tentang surga Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang pernah ke surga selain daripada Yesus. Karena tadi berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu siapa? Anak manusia, Yesus. Sehingga Yesus memberitakan kerajaan Allah, karena Dia memang berasal dari kerajaan Allah, surganya. Sehingga Dia berani menyatakan dirinya. Sehingga jika kita mau melihat setiap kali Dia menyampaikan firman, Dia seperti orang-orang yang memang berkuasa dengan yakin. Ya, jadi bagaimana kita bisa memiliki pengharapan yang pasti? Kita harus menantikannya dengan tekun. Tekun untuk apa Bapak Saudaraku?
tekun untuk semakin mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya, kita memang tidak pernah melihat pribadi Yesus, namun dengan firman yang keluar, firman yang kita dengar sampai hari ini, kita bisa mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membawa kita kepada jalan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau melihat kebenaran kerajaan Allah, dia harus datang. Dia harus melalui aku, kata Yesus. Dan ini dikatakan terang-terangan. Bapak saudaraku, menantikannya dengan tekun adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Karena dalam perjalanan iman banyak orang-orang yang salah langkah, salah dalam mengambil keputusan, sehingga mereka meninggalkan Yesus karena mereka memahami pribadi Yesus sebatas manusia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, inilah yang menjadi dasar kita untuk kita semakin giat dan bertekun untuk mengenal pribadi Allah, karena Dia adalah pengharapan yang pasti. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Firman Tuhan jelas mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari ketika kita menantikan kerajaan surga turun atas hidup kita, kita tetap terus giat dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Apa itu pekerjaan Tuhan? Berbicara tentang pekerjaan Tuhan itu pasti tidak bisa lepas dari yang namanya pelayanan. Saya memberikan dua pengertian tentang pelayanan, yaitu dua sisi, yaitu melayani diri kita sendiri dan melayani sesama kita. Ya, kita harus bisa mengendalikan hidup kita, mendisiplin diri kita. Ya, baik waktu hidup kita di dalam doa, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, ya, dan juga dengan sesama. Kita harus bisa melayani diri kita. Bukan maksud saya ego, bukan, tetapi melayani hidup kita untuk semakin berkenan di mata Tuhan. Kemudian di sisi yang lain ada kita harus melayani sesama kita. Orang-orang ya yang kita jumpai, orang-orang dekat kita, dan mereka yang benar-benar mereka harus kita layani. Mustahil kita berkata, aku melayani Tuhan, namun kita tidak pernah melayani orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang pekerjaan Tuhan itu sangat luas dan sangat besar. Ya, kita adalah orang-orang bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Mungkin kita melakukan hal yang sangat kecil, namun tanpa, ya, kalau kita lihat tubuh Kristus, ada, saya umpamakan tubuh ini, tubuh kita. Ya, justru bagian yang terkecil itu yang sangat-sangat diperlukan, Bapak Ibu Saudara. Jari ini ada 5, ya, semuanya memiliki fungsi, memiliki kelebihan masing-masing. Jika tanpa jempol kita sudah bingung, tanpa jentik kita juga bingung, tidak lengkap. Oleh sebab itu berbicara tentang pelayanan adalah kesatuan tubuh Kristus. Jadi berbicara tentang pelayanan, di situ kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa kita harus bisa melayani diri kita untuk bisa menjadi teladan yang benar. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga sekali lagi persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia ketika kita terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Filipi 2 ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Saya yakin setiap kita memiliki komunitas, kita memiliki persekutuan-persekutuan, dan kita rindu tidak hanya ada di tengah-tengah persekutuan atau komunitas yang biasa-biasa saja. Tuhan panggil kita untuk menjadi dampak. Oleh sebab itu ketika kita ada dalam komunitas kita mungkin akan terus semakin dimurnikan, dikuduskan jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, persekutuan yang membawa kita semakin dimurnikan imannya, semakin dikuduskan hidupnya. Itulah persekutuan di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita semakin dalam merenungkan bagaimana komunitas kita, persekutuan kita, apakah membawa kita semakin terperosok dalam pengajaran yang sesat, atau hidup kita semakin tidak menentu. Mari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena jelas di dalam Kristus ada nasihat. Jadi di dalamnya akan ada nasihat-nasihat yang terus akan kita terima. Kita akan ditegur mungkin. Kita akan diajar. Kita mungkin akan terus menerima masukan-masukan. Baik melalui orang-orang di sekitar kita. Baik melalui firman yang disampaikan. Dan ketika nasihat diberikan memang kadang bisa tidak enak. Ya, ketika kita ditegur atau mungkin dihajar, itu lebih tidak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi jika itu memang kita harus terima, ajaran Tuhan itu membawa kepada keselamatan. Amin. Kemudian ada penghiburan kasih. Dalam persekutuan kita, komunitas kita, tentunya juga ada penghiburan kasih, di mana kasih Yesus dinyatakan. Tidak hanya sekedar negor nasihati, ibaratnya orang cuma ngandani, ya, tapi di situ ada satu pemulihan. Ada satu penghiburan untuk bisa bangkit kembali. Ya, belajar mengampuni, belajar mengasihi, menerima orang-orang yang mungkin pernah bersalah dengan kita. Kita pun juga demikian Bapak Ibu Saudara. Bisa menerima mereka yang pernah bersalah kepada kita. Kita harus bisa mengampuni, menunjukkan kasih Tuhan, sehingga mereka bisa mengalami pemulihan. Amin Bapak Saudaraku. Dan juga yang ketiga ini ada persekutuan roh, di mana kita mengandalkan roh Allah. Kadang kita mengalami letih lesu, beban berat. Ya, Tuhan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah kunci untuk kita bisa memiliki kembali gairah, semangat. Kita harus datang minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memberikan urapan yang baru, semangat yang baru. Karena di dalam roh Tuhan berbicara ke dalam hati kita, untuk kita bisa mengalami pemulihan, mengalami kesegaran, pembaharuan kembali. Amin Bapak Saudara. Ini yang menjadikan kita giat karena ada roh Allah. Amin. Karena ada roh Allah yang menguatkan kita. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Ini dasar komunitas kita. Jika ingin komunitas persekutuan kita, gereja kita mengalami kekuatan, di situ ada satu pekerjaan Tuhan, yaitu melalui rohnya. Amin. Roh yang memberikan semangat untuk kita kembali kepada Tuhan. Di akhir zaman ini Bapak Saudaraku, ya, kita harus semakin sungguh-sungguh, kita harus semakin melekat kepada Tuhan, dan kita harus selalu berdoa bahwa dengan kuasa Tuhan kita bisa melewati semuanya. Kadang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Kita sudah merasa letih, capek Tuhan hidup ini. Berdoalah, minta Roh Kudus menjamah, minta Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Saya yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang terakhir saya akan bacakan, Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kita orang percaya. Kita harus senantiasa memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena dunia ini seringkali membuat kita manusia jauh dari Tuhan, lepas dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dunia mengajarkan kalau kita disakiti, kita harus kembali
ya harus balas dengan menyakiti. Namun Tuhan berbicara dan mengajarkan yang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi dan mengampuni. Amin Bapak Saudara. Ya, saya yakin hari ini kita semua diberkati. Firman Tuhan kembali menguatkan kita dan membawa kita kepada damai sejahtera. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin Bapak Saudaraku, tetap semangat dan mari kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan, bahkan firman yang menguduskan hidup kami. Kami tahu hanya dengan kuasa firman-Mu kami masih ada sampai hari ini. Dan kami bisa berdiri, bahkan kami bisa melewati tantangan zaman akhir ini. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya kami bisa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Engkau Tuhan berkati kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, apapun menjadi pergumulan kami. Engkau Tuhan topang kami. Kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada masa depan, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenap